Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Nuraini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan tujuan dari teks eksplanasi sendiri yaitu untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada para pembaca terkait suatu fenomena. Nah, di dalam teks eksplanasi ini memiliki struktur-struktur. Dan berikut adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Di identifikasi fenomena ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Dalam penjelasan umum ini yang dituliskan berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses atau peristiwa tersebut dapat terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penggambaran rangkaian kejadian. Ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Di penggambaran rangkaian kejadian ini biasa disebut juga dengan deretan penjelas yang mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari suatu fenomena tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada ulasan. Di ulasan ini berisi tentang intisari atau kesimpulan, atau biasa disebut dengan komentar. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang menelaah kebahasaan dari teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah secara kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Nah, di dalam kebahasaan teks eksplanasi yaitu terdapat dua konjungsi, yaitu yang pertama konjungsi kasualitas dan konjungsi kronologis. Contoh dari konjungsi kasualitas yaitu antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Sedangkan contoh dari konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan masih banyak lagi. Untuk yang selanjutnya, kita beralih tentang mempelajari memproduksi teks eksplanasi. Nah, di dalam memproduksi teks eksplanasi sendiri, ada beberapa pola-pola pengembangan dari teks eksplanasi. Di sini terdapat dua pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Pola pengembangan sebab akibat. Di sini sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Lalu yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Di sini proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di dalam pola pengembangan proses ini terdapat langkah-langkah dalam penulisan pola pengembangan proses. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Dan yang terakhir, dalam menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Di sini adalah langkah-langkahnya, berikut adalah langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu mendaftar topik. Di sini mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan untuk menjadi teks eksplanasi. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua yaitu setelah mendaftar topik, kita menyusun kerangka. Di sini tahapannya yaitu menomori topik-topik sesuai dengan struktur teks eksplanasi, dan dalam tahap ini juga dapat
membuat kita memindah topik yang lain. Tahap ketiga yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Dan dengan mengembangkan, memperhatikan struktur bakunya. Misalnya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Itu tadi adalah tahap-tahap dari menulis teks eksplanasi. Kemudian, yang keempat adalah menyunting teks eksplanasi. Untuk menyunting teks eksplanasi ini memiliki tujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam teks tersebut. Berikut tadi penjelasan dari pertemuan kita kali ini. Mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.